Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo Slidingers, terima kasih telah mampir kembali di channel Uncle Sliding. Laga semifinal pertama sudah memastikan Albi Celeste melangkah ke partai final. Lalu semifinal kedua di Al Khorb Stadion Al Bayt Qatar, siapakah yang akan menghadapi Argentina? Akankah juara bertahan Prancis kembali melaju ke final ataukah singa Atlas Maroko kembali membuat kejutan? Yuk langsung saja kita cek tayangan Uncle kali ini. Tapi jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Statistik kedua tim. Le Bleu Prancis berhasil masuk ke semifinal setelah mengkandaskan harapan Inggris membawa piala Jules Rimet to coming home. Duel yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Prancis dan Oliver Giroud kembali terpilih menjadi pemain terbaik di laga tersebut. Ini adalah semifinal Le Bleu Prancis yang ketujuh kalinya dari 13 kali keikutsertaan di Piala Dunia. Jika melihat statistik, rekor Prancis di semifinal cukup berimbang, 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Yang menarik, dari 3 jejak Prancis ke final, 2 diantaranya berhasil menjadikan Le Bleu Prancis mengangkat trofi, dan satu-satunya orang yang berhasil terlibat di 2 momentum juara tersebut adalah yang saat ini menjadi pelatih Prancis, Didier Deschamps. Tentu saja Deschamps yang telah menangani 553 laga bersama Prancis memiliki rekor yang cukup baik dengan tidak pernah kalah di laga semifinal. Ya, ini rekor yang cukup membuat Prancis cukup percaya diri menghadapi laga kali ini. Deschamps berhasil mengalahkan Jerman 2-0 di semifinal Euro 2016 dan mengalahkan Belgia 1-0 di semifinal Piala Dunia 2018. Akankah rekor ini kembali tidak terpatahkan oleh lawannya Maroko di semifinal? Sedangkan lawannya singa Atlas Maroko terus mengaum. Selama 21 kali pagelaran Piala Dunia, ini adalah pertama kalinya negara Afrika lolos ke semifinal. Tentu saja ini Hakimi, Roman Saiss hingga Hakim Ziyech dan seluruh penggila bola tidak akan menyangka Maroko melaju sejauh ini. Tentunya Slidingers sudah tahu ya korban Maroko menuju semifinal. Mulai dari menahan Kroasia hingga menang atas Belgia 2-0. Tentu luar biasa. Belum berakhir Slidingers, Hakim Ziyech secara gemilang mengalahkan tiki-taka Spanyol dalam adu penalti dan membuat Gavi Pedri hingga Morata tidak kuasa menembus tangguhnya tembok Maroko. Hingga adu penalti, penggila sepak bola akan mengingat nama Yasin Bono. Tampil ganas, Spanyol tidak mampu mencetak gol dalam adu penalti. Di perempat final, Portugal pun kembali menjadi korban Maroko. Sempat menuai prestasi dan diperkirakan melaju hingga ke final, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hingga Bang Dodo tidak mampu menjebol gawang Bruno. Kondisi hampir sama saat melawan Spanyol, Portugal tampil dominan, disiplin, rapat, dan determinasi tangguh para pemain Maroko yang luar biasa. Bahkan Portugal dan Spanyol hanya mampu membuat satu peluang tendangan ke arah gawang. Setelah sukses menahan Modric, menghantam De Bruyne dan Hazard, menahan gempuran Gavi Pedri hingga Otavinho, Rafael Leao hingga Cristiano Ronaldo, akankah Varane, Konde, dan Mbappe menjadi korban berikutnya? Catatan Uncle, duel seri semifinal kedua di Stadion Al Bayt akan menarik. Duel dua tim Prancis dan Maroko jelas akan menjadi pusat perhatian dunia. Materi pemain dan kebesaran nama Prancis jelas diunggulkan sebagai pemenang, namun sepak bola bukanlah matematika. Melangkah ke semifinal jelas ada sesuatu yang berbeda dalam tim Maroko. Deschamps tentu sudah melihat peta kekuatan Maroko sebagai kuda hitam yang harus diwaspadai. Selain itu yang menarik, adanya informasi yang beredar, adanya isu berita 2 pemain Prancis yang tidak ikut dalam sesi latihan menghadapi Maroko. Diisukan Dayot Upamecano dan Andrew Rabiot mengalami cedera dan terserang penyakit. Apakah keduanya dapat diturunkan melawan Maroko ataukah diganti pemain lain? Tentu saja isu ini apakah benar ataukah hanya perang mental dari Deschamps untuk memecah informasi dari tim Maroko? Uncle ingat cara ini pernah dilakukan oleh Deschamps ketika Euro 2020 lalu. Ketika itu Mbappe diisukan mengalami cedera dalam latihan. Catatan yang lain adalah jika membedah kekuatan Maroko ada pada kolektivitas, militansi hingga determinasi dan daya juang. Dari 5 laga yang telah dilalui, para pemain Maroko selalu memberikan 100% determinasi dan daya juang di lapangan, mampu menahan agresivitas De Bruyne, tiki-taka Pedri, Torres hingga kecepatan Silva dan Bruno CR7 tanpa kebobolan adalah bukti tangguhnya lini pertahanan Maroko. Menarik untuk kita tunggu ya Slidingers, bagaimana Mbappe Dembele membongkar pertahanan Maroko hingga mencetak gol ke gawang Bono. Tapi Prancis juga harus waspada, Maroko lolos bukan karena hanya jago dalam bertahan. Menghadapi Belgia dan Portugal, Maroko tercatat hanya membuat beberapa peluang tapi juga efektif mencetak gol. Tentu saja ini menjadi rambu waspada bagi Theo Hernandez hingga Konde karena Boufal dan Ziyech memiliki kecepatan dan umpan jauh yang akurat. Prediksi Uncle, Stadion Al Bayt akan menjadi saksi semifinal kedua laga panas antara Prancis sang petahana juara bertahan melawan Maroko, singa Atlas Afrika yang mengaum membabi buta. Mbappe Dembele Giroud berhasil meledak saat perempat final. Inggris tampak kurang siap menghadapi terjangan Prancis, namun Uncle melihat Maroko justru akan lebih banyak menunggu dan bertahan. Sesuai strategi yang sudah dilakukan dalam 5 laga sebelumnya, duel sahabat juga akan terjadi dalam laga semifinal kali ini. Kylian Mbappe akan berhadapan dengan Hakimi, akan sering terlibat berduel. Tentu saja keduanya sudah mengetahui kekuatan masing-masing. Selain itu Maroko akan berkaca dari duel tadi malam. Ketika itu Argentina mencetak gol di babak pertama. Kroasia sempat kesulitan membuka serangan. Duel Argentina-Prancis memang menarik, tapi Uncle memperkirakan Maroko memiliki potensi melaju ke final. Yang pertama, adanya determinasi dan militansi kolektivitas Maroko yang sangat luar biasa. Kroasia, Belgia, Spanyol hingga Portugal telah menjadi korban. Yang kedua dan yang utama, dukungan dari supporter terutama doa keluarga menjadi potensi Maroko tidak terkalahkan.
Menurut Uncle, tidak ada duel Albi Celeste melawan Mbappe, tapi Messi melawan Hakimi. Menurut Slidingers, bagaimana? Prancis atau Maroko? Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Sampai bertemu kembali di tayangan Uncle berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.